Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basri, asal sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran kelas 12 materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, Baik baik ya. Pak. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, Bapak meminta kesediaan anak-anakku untuk memimpin doa dulu. Ada yang bisa bersedia memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran? Ada? Iya, silakan Ananda Randi, silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ananda Randi atas kesediaannya untuk memimpin doa. Dan cek dulu kehadiran anak-anakku semua. Oke, saya lihat di belakang ada kursi yang kosong ya? Yang tidak hadir siapa ya? Ada? Ya Pak, Acok udah hadir Pak Acok. Itu yang di belakang ada kursi kosong itu? Ya, kursinya Acok Pak tadi. Dia bagaimana, sakit? Sakit? Sakit Pak katanya ya. Oh iya, kita doakan ya supaya teman kita cepat sembuh ya. Oke. Kalau tidak salah pertemuan sebelumnya, tepatnya di hari Rabu kemarin, Bapak sudah bagikan bahan ajar ya? Sudah? Sudah Pak. Iya, jadi harapan Bapak mudah-mudahan anak-anakku sudah persiapkan dari rumah ya, sudah dipelajari dari rumah, sehingga sebentar proses pembelajaran kita bisa lancar. Nah sekarang bisa dinaikkan untuk bahan ajarnya, buku paketnya, perlengkapan alat tulisnya mungkin sudah bisa disiapkan, karena kita akan memulai proses pembelajaran ya. Dan sebelum lanjut, Bapak ingin mengapresiasi dulu. Kenapa? Karena di kelas anak-anakku ini, saya perhatikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ini, kelihatan bersih, rapi, penataan kursinya luar biasa. Meskipun Bapak mengajar jam pertama, jadi ini perlu diapresiasi. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anakku ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah sekarang, Bapak ingin mengajukan pertanyaan dulu. Ini simpel-simpel saja. Anak-anakku, kemarin di pertemuan sebelumnya, kira-kira kita bahas pelajaran apa saja? Ada yang bisa berikan komentar, penjelasan? Ada yang masih ingat? Masih Lupa Pak, saya lupa. Lupa. Yang lain? Lupa Pak. Lupa juga. Jadi minta tolong anak-anakku diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena konsep itu akan kita gunakan untuk pelajaran berikutnya. Jadi saya ingatkan kembali ya. Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah Pak. Belum? Sudah Pak. Sudah, ya. Jadi kita ingat-ingat kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai konsep matriks. Di sana sudah dijelaskan apa itu matriks, kemudian penentuan ordo dari suatu matriks, kemudian unsur-unsur yang ada dalam matriks, itu kan sudah jelas kemarin. Anak-anakku juga sudah melakukan diskusi pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya mohon agar kiranya anak-anakku pelajari kembali konsep ini. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi pertemuan sebelumnya, supaya materi yang akan kita pelajari seterusnya ini bisa berjalan dengan lancar, karena konsep dasarnya sudah dipahami. Ada yang mau bertanya anak-anakku? Oke, tidak ada ya? Bisa diingat kembali ya materinya ya? Ya Pak. Oke, baik. Nah sekarang
materi yang akan kita pelajari sebentar di pertemuan hari ini masih terkait dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya, tapi ini mengarah ke bagaimana anak-anakku sebentar bisa melakukan pengoperasian. Ya, pengoperasian yang simpel-simpel saja, yang sering anak-anakku temui di kehidupan sehari-hari. Anggap saja satu, penjumlahan, kemudian pengurangan. Konsep itu sebentar yang akan kita pelajari, tapi dasarnya harus menguasai dulu konsep dari matriks ini. Harus menentukan dulu ordonya apa, ordonya berapa, kemudian unsur-unsurnya di baris seperti apa, di kolom seperti apa. Jadi itu ya. Oke, nah sekarang sebelum masuk ke materi, sebelum saya perlihatkan konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, izinkan Bapak sampaikan dulu ya, sampaikan tujuan yang akan anak-anakku capai, yang akan kita capai setelah proses pembelajaran ini berlangsung. Jadi, anak-anakku sebentar setelah akan mampu menjelaskan apa itu syarat, sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan yang terpenting, anak-anakku bisa mengetahui bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan dua matriks itu dengan mengaitkan tadi syarat dan sifat-sifatnya. Jadi itu yang akan kita capai sebentar selama proses pembelajaran. Itu ya. Anak-anakku mungkin ada yang mau bertanya dulu terkait tujuan pembelajaran kita. Mungkin ada yang mau bertanya kira-kira arahnya kita kemana. Misalnya. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Sekarang tujuan pembelajaran anak-anakku sudah ketahui. Kemudian sebelum masuk di operasi pada matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan, ini lagi-lagi saya ulang kembali, sebenarnya materi matriks ini di kehidupan sehari-hari itu ternyata bisa digunakan. Bahkan penggunaannya luar biasa banyak. Salah satu contohnya, anak-anakku kan hampir tiap hari ke warung atau ke minimarket. Kira-kira anak-anakku lihat apa di sana? Apakah cuma datang lihat saja harga-harganya yang promo atau bagaimana? Susunan bagaimana? Yang diskon, Pak. Yang diskon. Ya, itu manusiawi ya. Semua cari yang diskon. Nah, sekarang, apakah anak-anakku pernah perhatikan susunan barang itu? Ada yang berjejer ke samping, betul? Pak. Kalau dalam matriks itu misalkan sebagai apa? Baris, Pak. Baris. Kemudian ada yang berjejer ke bawah, tersusun ke bawah, ada? Kolom, Pak. Ada, Pak. Ada. Itu kalau di matriks dinamakan apa? Kolom. Kolom. Iya, kolom. Berarti dari situ anak-anakku bisa mengetahui bahwa hal-hal sederhana itu bisa sebentar kita terapkan konsep matriks itu. Itu baru poin satu saja. Belum lagi kalau misalnya anak-anakku setelah tamat dari SMA ini, ada yang punya cita-cita mau jadi guru misalnya, otomatis kan akan dihadapkan dengan penyusunan data-data dalam bentuk tabel, apakah nilai-nilai siswa yang akan dimasukkan di dapur misalnya. Anak-anakku kan bisa gunakan konsep ini, bisa terapkan sebentar, seperti itu. Saya mau jadi dokter, Pak. Mau jadi dokter, ya bisa juga. Bisa juga, dokter itu kan berkaitan dengan ada obat-obatan, itu kan tersusun rapi, biasanya di apotek itu ada di baris ini, baris ini, baris ini. Itu bisa diidentifikasi satu-satu. Pada baris satu misalnya, saya simpan obat ini. Pada baris kedua, saya simpan khusus untuk obat ini. Seperti itu. Jadi ini untuk mengidentifikasi hal-hal supaya lebih sederhana. Seperti itu anak-anakku. Oke, selanjutnya. Sebelum kita lanjut, mungkin anak-anakku mau bertanya dulu. Atau sudah jelas ya? Sudah? Jelas, Pak. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, baik Bapak akan sampaikan kira-kira apa yang akan kita lakukan sebentar, mulai dari tahapannya sampai penilaiannya. Pada tahapan sebentar, anak-anakku akan diarahkan ke dalam diskusi kelompok. Jadi nanti masalah akan disampaikan di awal, mungkin dalam bentuk akan dibagikan sebentar LKPD, kemudian anak-anakku berdiskusi, mencari solusi permasalahan, kemudian hasil yang anak-anakku dapatkan dari hasil diskusi itu selanjutnya dipresentasikan. Nah sekarang, sebelum lanjut, kalau misalnya
persentasenya sebentar Bapak bantu dalam bentuk pemaparan dalam PowerPoint? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Jadi sebentar anak-anakku silahkan sajikan hasil diskusinya, kemudian tuangkan sebagus mungkin, serapi mungkin, kemudian bisa difoto ya atau di-scan, kemudian silahkan di-share ke WA group. Nanti Bapak bantu tampilkan melalui PowerPoint. Ini untuk memudahkan anak-anakku sebentar dalam persentase. Kemudian, kemudian untuk penilaian, anak-anakku perlu ketahui juga bahwa Bapak akan menilai sebentar bukan hanya dari evaluasi akhirnya, bukan hanya penguasaan kognitifnya saja, tapi Bapak terutama akan memperhatikan bagaimana prosesnya anak-anakku dalam melakukan kegiatan diskusi, mulai dari sikapnya bagaimana, kemudian keaktifannya dalam diskusi seperti apa, apakah penyajiannya sudah maksimal, apakah penguasaan dari hasil diskusinya sudah dimaksimalkan, dan yang lainnya. Dan ingat, Bapak akan berikan apresiasi mungkin di akhir sebentar. Mana kelompok yang paling maksimal pengerjaannya pada pertemuan hari ini. Bapak akan memperlihatkan dulu konsep dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan dari matriks. Jadi anak-anakku saya harap setelah memperhatikan ini dengan seksama, teliti, minta tolong, anak-anakku catat hal-hal yang dianggap penting. Itu ya, meskipun bahan ajarnya ada, tapi ketika ada hal-hal yang dianggap penting, silahkan ditanyakan. Kemudian di sini penjumlahan dan pengurangan matriks, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa matriks itu disimbolkan dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya saja huruf A, B, kemudian ordonya itu disimbolkan dengan huruf kecil bisa seperti ini, kemudian ada perkalian. M ini menunjukkan apa? M ini adalah jumlah baris, kemudian M-nya ini adalah jumlah kolom. Ketika dijumlahkan antara matriks A dengan matriks B, maka akan menghasilkan matriks baru anak-anakku. Misalnya kita beri simbol C, oke? Jadi sudah paham ya? C ini asalnya dari mana? Ya Pak, hasil penjumlahan matriks A. Iya betul, hasil penjumlahan dari matriks A ditambah dengan B menghasilkan matriks C, yaitu matriks baru. Tapi ingat, meskipun sudah dijumlahkan, ordonya tetap sama. Ordo yang mana? Ordo dari matriks yang kita jumlahkan tadi. Seperti itu. Jadi ini hanya penggunaan simbol saja, begitu juga untuk pengurangan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Pak. Nah, sekarang pindah ke poin kedua, syarat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi ini yang paling penting anak-anakku wajib ketahui. Jadi dua buah matriks itu bisa dijumlahkan dan diperkurangkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Ingat ya, di sini penekanannya jika memiliki ordo yang sama. Begitu juga untuk pengurangan. Pengurangan itu bisa dilakukan ketika ordo matriks yang pertama sama dengan ordonya pada matriks yang kedua. Seperti itu. Bagaimana? Paham? Paham Pak. Paham. Baik, selanjutnya Bapak perlihatkan lagi. Apa sih sifat-sifat operasi penjumlahan matriks itu? Jadi di sini sudah jelas. Yang pertama, jika A, B, dan C, ingat ini simbol dari matriks, berordo sama yaitu M dikali N pada penjumlahan, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ketika anak-anakku sebentar jumlahkan matriks A ditambah B, maka itu sama dengan ketika dijumlahkan B ditambah A. Begitu seterusnya anak-anakku ya. Bisa dibaca ya, di akan ajar juga sudah jelas. Baik. Nah sekarang Bapak perlihatkan satu masalah. Ini mungkin bisa jadi sebentar anak-anakku temui ketika anak-anakku punya bisnis sampingan misalnya, atau mungkin terjun langsung di bisnis, jadi pengusaha sukses. Ini bisa diterapkan hal-hal sederhana ini. Misalnya, seorang toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda, manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan, biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Jadi di sini ada tabel biaya yang dibutuhkan di toko A, kemudian di toko B.
Nah, sekarang kalau misalnya anak-anakku perhatikan penyajian masalah seperti ini, kira-kira anak-anakku berpikir langkah penyelesaiannya bagaimana? Dibuatkan matriks, Pak. Dibuatkan matriks, betul. Jawaban dari Ananda Nopi, betul. Ada jawaban lain? Oke, jawabannya sama semua ya? Sama. Ya Pak, dibikin Sama, berarti jawaban Ananda Nopi tadi itu betul sekali. Kita harus ubah ke dalam bentuk matriks, yang mana barisnya, yang mana kolomnya. Jadi, ada dua matriks sebentar yang terbentuk. Ini tabel untuk toko A, itu satu matriks, kemudian tabel untuk toko B, itu satu matriks juga. Nah, sekarang, anak-anak perhatikan, kira-kira yang ditanyakan apa? total Pak, berarti dijumlah nanti ya Pak. Penjumlahan? Iya Pak. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan lagi, tapi Bapak perlihatkan yang jelas, mulai dari langkah pertama sampai terakhir, supaya bisa menuntun anak-anakku sebentar dalam menyelesaikan soal-soal atau masalah yang ada di LKPD-nya. Seperti tadi yang disebutkan Ananda Nopi, matriksnya itu diubah, tabel yang tadi diubah ke matriks, seperti ini, matriks A, kemudian matriks B. Kemudian diperolehlah hasilnya setelah dijumlahkan. Jadi yang kita jumlahkan yang mana? Unsur matriks A-nya ini, perhatikan setiap letak unsur-unsurnya. Baris pertama, kolom pertama, jumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua. Jadi yang menempati tempat yang sama, itu yang kita operasikan. Letakkan juga pada tempat yang sama di matriks baru. Seperti itu. Itu ya. Kemudian baris pertama, kolom kedua, dijumlahkan juga dengan unsurnya baris pertama, kolom kedua. Begitu seterusnya sampai bukan lagi parasit. Sebelum kita masuk di pengerjaan LKPD, mungkin anak-anakku bisa ini, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan. Sudah jelas semua ya, sudah jelas semua. Nah, sekarang anak-anakku untuk bergabung ke kelompoknya, karena kalau tidak salah pertemuan sebelumnya Bapak sudah bagi ke dalam 3 kelompok ya. Jadi silakan gabung dengan kelompok yang lama. Kemudian Bapak akan bagikan LKPD ke setiap kelompok. Jadi setiap kelompok masing-masing mendapatkan 2 LKPD ya. Oke. Jadi LKPD-nya ini silakan diselesaikan, tapi ingat, baca dulu petunjuknya, jangan sampai Anda semua, anak-anakku sekalian, salah dalam pengerjaannya. Jadi di situ ada petunjuk penyelesaian LKPD-nya. Baik, silakan didiskusikan. Ingat, Bapak akan cek semua ya keaktifannya, siapa yang aktif, siapa yang hanya tinggal diam saja, tidak memberikan masukan ke teman. Bagaimana kelompok 3? Sudah sampai di mana diskusinya? Oke, lanjut. Silakan dilanjutkan. Ini Pak Ibu Novianti. Kenapa? Tidak kerja. Tidak nak kerja. Kerja nih. Tolong Ananda Nopianti lebih aktif lagi ya. Kena jam-jam, Mak. Ya. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Tidak kompak satu kelompok itu, Pak. Tidak kompak. Oh iya, nanti Bapak akan ini umumkan siapa yang paling kompak kelompoknya akan mendapatkan hadiah. Ya. Nah, sekarang ini mengingat waktu ini sisa 10 menit. Jadi saya kasih kesempatan dulu ke anak-anak semua untuk mempersiapkan hasil diskusinya. Silakan ditulis sebagus mungkin. Kemudian sebentar bisa dipoto atau di-scan kemudian kirim ke WA group ya. Nanti Bapak akan share melalui PowerPoint supaya memudahkan anak-anakku dalam persentase. Baik, sudah dikirim semua? Sudah ya? Baik, kita persilakan kelompok 1 ya. Siapa yang ingin mewakili kelompok 1 mempersentase? Oke, silakan Ananda Indra Delpi. Silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, persentasenya luar biasa ya. Kita kasih jempol dulu, kasih applause. Luar biasa persentasenya. Nah, sekarang kelompok lain, mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Ananda Rini. Iya, tadi ada yang berbeda jawabannya atau ada yang kurang cepat? Silakan. Berbeda Pak, harusnya di situ 50.000 bukan 60.000. Iya,
Harusnya menurut Ananda hari ini Iya, 50.000. iya. Iya, Kelompok kan Kak dapat 70.000. 70.000 Kenapa berbeda, juga. Pak? Iya, Pak. Oke, Bagaimana, Pak? baik. Jadi sudah ada perbedaan jawaban ya. Nah, sekarang bagaimana Ananda Indra bisa menanggapi kembali? Ya, terima kasih. Menurut kelompok kami begini, begini, dan begini, Pak. Iya. Bagaimana teman kelompoknya Indra dari kelompok 1 mungkin bisa dibantu temannya? Oke, bisa ya. Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas? Jelas Pak. Oke, Jelas, jelas. Baik, Bapak perjelas kembali ya bahwa yang disampaikan tadi perwakilan kelompok 1 itu memang betul seperti itu. Ya. Oke, sekarang kelompok 2. Saya Pak. Oke, silakan Ananda Rahmi. Oke, sebenarnya jawaban kami itu seperti ini, seperti itu, dan seperti ini juga Pak. Jadi Baik. seperti itu jawaban dari kelompok Iya. kami. Baik, persentasenya luar biasa ya. Bisa. Kenapa tidak tepuk tangan? Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1, kelompok 3 bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. jelas ya. Baik, jadi yang disampaikan tadi teman dari kelompok 2 itu sudah jelas, sudah tersaji dengan jelas, lengkap di situ. Baik, kelompok terakhir. Oke. Sudah? Perwakilannya kelompokku, Pak Randi. Oh iya. Jadi kelompok 3 sudah ya, sudah presentasi juga ya. Penguasaan hasil diskusinya bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, sekarang karena persentase kita hari ini sudah selesai, kita akan memberikan sedikit penguatan dari hasil diskusi yang anak-anakku semua lakukan tadi. Jadi betul hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah tepat semua ya, sudah tepat. Dan anak-anakku sebentar bisa mungkin menerapkan konsep-konsep itu ke permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti itu. Sesuai janji Bapak tadi di awal, akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang menurut penilaian Bapak dari awal sampai akhir, yang paling aktif, yang bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dengan baik, maka akan mendapatkan hadiah. Dan Bapak sudah siapkan hadiahnya ini. Jadi kelompok terbaik, kita kasih kepada kelompok 1. Oke, hadiahnya silakan diambil ya. Kelompok 1. Apa sini nih, Pak? Hadiahnya luar anakku bisa lihat sendiri. Dan yang lain ingat, untuk kelompok yang lain bukan berarti anak-anakku kurang. Tidak. Mungkin kebetulan saja hari ini mungkin ada yang kurang fit misalnya sehingga tidak terlalu fokus. Dan Bapak berharap untuk pertemuan selanjutnya itu bisa lebih aktif lagi seperti kelompok 1. Seperti itu ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri mungkin anakku bisa membuat kesimpulan sendiri. Silakan bahasakan sendiri. Saya harap anak-anakku juga bisa tuangkan di buku catatan. Silakan anak-anakku simpulkan sendiri dengan bahasa sendiri. Silakan. Oke. Selanjutnya saya akan bagikan lembar tes ini untuk mengetahui kemampuan anak-anakku terkait penguasaan dari materi kita pada hari ini. Silakan dibagikan, minta tolong bantuannya ketua kelas dibagikan dulu. Oke, silakan diselesaikan. Waktunya kita masih tersisa sekitar 10 menit, jadi ini mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit, karena soalnya cuma 1 nomor saja. Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya. Jadi evaluasinya sudah selesai, Bapak sudah periksa, dan ternyata hasilnya luar biasa menggembirakan. 1-2 orang yang belum sempurna, saya ingatkan kepada anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya, mohon anak-anakku untuk belajar kembali di rumah dengan giat. Sebentar Bapak akan bagikan LKPD-nya, jadi kita akan pelajari mengenai operasi matriks yang ketiga, yaitu perkalian. Jadi sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, ada sedikit motivasi untuk anak-anakku. Jadi berdoa saja tidak cukup.
Dipahami ya? Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Jadi saya ulang kembali, berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik itu adalah bukti bahwa doa kita serius. Jadi intinya, anak-anakku silahkan semangat belajar, silahkan lakukan yang terbaik di semua kesempatan, apapun itu yang anak-anakku lakukan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran, lagi-lagi Bapak akan membagikan satu lembar ini refleksi pembelajaran yang Bapak laksanakan pada hari ini. Mohon anak-anakku isi lembar refleksi tersebut sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, jadi anak-anakku tidak perlu takut mengenai nilai, karena ini tidak berpengaruh terhadap nilai anak-anakku yang akan diperoleh nantinya. Silakan diisi. Oke, cukup ya, dikumpul kembali. Baik, terima kasih anak-anakku atas partisipasinya mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa setelah belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kita untuk ke depan, untuk belajar lebih giat lagi, untuk bisa menerapkan konsep hari ini di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop screen.